Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yoma TV, jumpa lagi dengan saya Muhammad Saleh. Tentunya di acara Yoma TV Peradaban. Seperti biasa, saya sebagai host pada kesempatan kali ini telah kedatangan tamu. Namanya siapa Mas? Ahmad Imron. Ahmad Imron ya. Hari ini kita akan bincang-bincang masalah pendidikan. Meskipun Hari Pendidikan lewat, tepatnya kan bulan kemarin ya, tanggal 2 seharusnya Hari Pendidikan. Tapi kalau bicara pendidikan, kampus dan mahasiswa itu hal yang tidak usang dibicarakan. Jadi memang selalu menjadi obrolan, apalagi kalau bicara dunia kampus. Nah, ini Mas siapa tadi? Imron. Imron panggilannya. Mas Imron ini adalah mahasiswa STAI Duba, Sekolah Tinggi Agama Islam. Agama Islam Darul Banyuanyar. Nah, ini bagaimana kabarnya nih Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini apa intermezzo sebentar ini Mas apa sih namanya lengkapnya? Imron. Nah, saya panggil Imron. Ini adalah mahasiswa yang salah satu mahasiswa yang berprestasi di STAI Duba. Nah, hari ini saya juga mau ngobrol-ngobrol terkait STAI Duba. Ini Mas Imron ini, saya panggilnya Mas atau apa ini? Mas gak apa? Mas aja ya? Atau adek juga boleh. Adek tingkat soalnya ya. Iya, adek tingkat. Tapi nggak apa Mas aja biar kita lebih cair gitu. Iya, nggak apa-apa. Mas Imron ini angkatan tahun berapa di STAI Duba? Angkatan tahun 2018. 2018. Berarti ini dulu bukan STAI Duba ya, tapi masih sekolah tinggi. Bukan, maksudnya masih sekolah tinggi ilmu bahasa Arab. Oh, masih ya. Apa? Masih satu jurusan. Satu gitu, jurusan. ya. Berarti Mas Imron jurusannya apa? Bahasa dan sastra Arab. Bahasa dan sastra Arab. Kalau sekarang jurusannya prodinya berapa? Alhamdulillah sudah nambah ya, nambah 4. Nambah ya, 4. Berarti ada 5 ya? Udah 5 dengan prodi yang saya yang saya masuki. Iya. Ya, yang pertama itu ada MPI ya, terus ada PBA pendidikan, terus ada SE ekonomi syariah ya, ekonomi syariah, terus ada juga udah berapa barusan 3 ya? 4 sama punya Sofyan. Ya, 4. Berarti satu terakhir HTN, Hukum Tata Negara Hukum ya. Tata Negara Islam ya. Nah, ini kan sudah menjelang sudah 4 tahun ya, sudah 4 tahun. Iya. Ini mungkin apa sih yang Mas Imron ini ketahui dari STAI Duba? Banyak ya, kalau kesan dan kesannya lebih ke kesan dulu. Kalau kesan di STAI Duba itu saya bisa mengetahui lebih luas dunia keilmuan yang khususnya dalam bahasa Arab, dan kita bisa tahu tentang bagaimana dunia bahasa Arab itu yang ternyata kalau kita telusuri lebih dalam lagi itu lebih banyak dan lebih luas lagi. Kalau dulu kan kita cuma tahunya nahwu sorof gitu ya kan. Kita cuma tahunya mungkin bahasa Arab lebih pada percakapan, apa itu namanya, muhawarah gitu dan semacam. Tapi kalau kita mengetahui lebih dalam tuh kita bisa tahu fiqhul lughah, ada fiqhul lughahnya juga, kita juga belajar tentang kajian sosiolinguistik yang juga membahas tentang alih kode bahasa. Ya, biasanya kan kalau Madura ya, kalau misal Madura dengan bahasa Indonesia itu kan dicampur. Itu ya. Di bahasa Arab juga ada. Biasanya kan kalau mahasiswa Indonesia kuliah di Arab misal, itu kan kadang nggak full bisa bahasa Arab semua, tapi ada bahasa Indonesia juga. Jadi itu yang disebut dengan alih kode. Nah, di situ bisa saya tahu gitu. Jadi luas banget itu bahasa Arab bagi saya gitu. Oh, Mas Imron ini suka bahasa Arab memang ya? Kalau aslinya sih saya bahasa Inggris. Cuman karena karena saya pengennya ingin tahu bahasa lebih banyak, jadi saya memilih untuk BSA, bahasa dan sastra Arab gitu. Nah, kenapa ini kan? Sastra Arab ini kan nggak cuma di kampus STAI Duba gitu. Kenapa milih STAI Duba itu? Alasannya masuk. Pertama ingin mendapatkan barokah ya, pasti itu ya, menjadi pondasi gitu ya, barokah. Terus karena ini berangkatnya dari Banyuanyar, dari Pondok Tercinta ya, akhirnya saya memilih BSA ini karena dari Banyuanyar ya. Terus yang pertama itu, yang kedua itu ya ingin mengetahui bahasa Arab lebih dalam, karena dulu waktu saya masih di pondok pesantren itu bahasa Arab saya cuman ikut kursus sebentar gitu ya. Jadi kesannya tuh kayak sedikit gitu. Jadi akhirnya saya masuk ke bahasa Arab ini biar lebih bisa mendalami lagi gitu. Jadi
samping pengen belajar, Ya, tapi yang kedua juga ditabarrukan. ya benar. Satunya itu yang paling penting. Mungkin bisa disampaikan apa yang kemudian menjadikan tadi kesannya untuk kemudian paham lebih besar, tahu visi dan misinya Stay Duba tidak Mas? Ya, kalau visi Stay Duba itu kan menjadikan kampus itu yang unggul dan terdepan dalam mengembangkan basis pendidikan ataupun keilmuan yang berbasis kepesantrenan seperti itu. Yang tujuannya itu adalah untuk mewujudkan Islamic Worldview di tahun 2042 nanti. Itu kan visi yang ada di Stay Duba, dan itu ikhtiar bagi para pengelola dan khususnya rektor ya, dan ketua satu dan semuanya itu, dan juga stakeholder yang ada di dalamnya untuk bisa mewujudkan Islamic Worldview, Islamic World di tahun 2042 untuk dari STIBA gitu, dari sekolah tinggi ini. Jadi itu pesantren ya, yang kemudian yang mengembangkan dunia perguruan tinggi. Iya, perguruan tinggi yang berbasis pesantrennya gitu ya. Karena mungkin kalau kita niru pada kampus-kampus lain, banyak yang kemudian kampus lain yang meniru. Jadi sistem pesantrenisasi. Benar. Seperti di kampus-kampus Win Malang. Benar. Di kampus-kampus lain, di kampus saya juga dulu di Jogja itu juga ada program pesantrenisasi di pondok. Kan? Iya benar. Ini malah pondok yang kemudian ada kampusnya gitu. Bagusnya. Iya, karena kan kalau kita tahu pesantren itu kan dikenal kumuh mungkin ya dulu kayak terbelakang gitu ya. Tapi dengan adanya sekolah tinggi ini ya, dengan ikhtiar dari para pengurus dan di pesantren dan para kiai, alhamdulillah Stay Duba ini ingin mewujudkan Islamic Worldview yang lebih bagus lagi di tahun yang akan datang gitu. Khususnya di 2042 itu sesuai dengan misi ya. Visi maksudnya, Pak. Ya kayak gitu, Pak. Sudah mulai berkembang ya. Hari ini dari dulu sekolah tinggi bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab aja ya. Apa singkatannya? STIBA, Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab gitu aja. Sekarang berubah menjadi Stay Duba. Mungkin tahun-tahun berikutnya menjadi institut. Amin ya. Bahkan menjadi universitas ya. Dan hari ini yang masih di Jawa Timur yang universitasnya yang berbasis pesantren masih sedikit. Iya. Kalau nggak salah ada Nur Jadid, ada Unija, ada Unida, Universitas Komtor. Iya. Mungkin kalau di Alamin masih institut. Di Anokoyah masih institut. Mungkin Banyunyar bakal nyusul juga ya. Amin. Kemudian menjadi universitas mulai. Semoga aja amin ya. Nah ini mungkin harapan ke depan. Jadi kan sudah bercerita tentang kesannya, kemudian harapan ke depan kepada Stay Duba. Ya harapannya kalau kesan-kesannya kan saya bisa kenal dosen-dosen yang luar biasa. Dari Timur Tengah ada gitu ya, dari bahkan berarti lulusannya lulusan Timur Tengah gitu ya. Itu kesan yang bagi saya itu sangat bagus sekali dan tidak bisa dilupakan gitu. Jadi nimba ilmunya itu langsung dari yang pernah belajar di tempat yang ada di daerah Timur Tengah gitu ya. Arab, Mesir ya. Jadi harapannya ke depan itu ya bagaimana bisa semua mahasiswa itu bisa semangat ya, terutama dalam kepenulisan itu. Harapannya itu. Kalau seandainya 4 tahun tidak dibiasakan menulis atau tidak biasakan mengikuti event-event perlombaan dan semacamnya, itu bagi saya bukan mahasiswa yang produktif. Itu mahasiswa yang produktif itu adalah yang membiasakan nulis, aktif di organisasi, terus juga bisa mengembangkan apa yang ada di kampus itu ke masyarakat untuk disosialisasikan seperti itu. Jadi harapan ke depan ya mahasiswa jangan nunggu gitu ya, tapi bergerak untuk bisa melanjutkan hal-hal yang produktif dalam kemahasiswaan itu, yaitu dengan menulis, tidak ada lain gitu. Bagi saya. Jika jadi saya gitu, seandainya sudah lulus SMA, alasan apa yang kemudian bisa saya bikin tertarik daftar Stay Duba? Nah, alasan yang paling kuat ya, kalau saya pribadi itu ingin menumbuhkan Banyuanyar dengan kampus-kampus yang berkualitas, yaitu dengan cara, kalau kita alumni Banyuanyar ya kita harus cintai kampus yang ada di Banyuanyar ya, kita harus pilih itu agar bisa menumbuh suburkan
kampus yang ada di Banyuanyar kan, ini kan terbilang baru ya, Stiba ini terbilang baru. Jadi kalau seandainya kita ingin kita memilih Staiduba ini, yaitu ya karena melihat backgroundnya yaitu Banyuanyar gitu. Kalau saya pribadi gitu, jadi kesannya ingin menumbuhkan menyuburkan gitu ya, menyuburkan kampus agar lebih banyak kuantitas mahasiswanya juga, terus kualitasnya juga nanti bisa dikembangkan di dalamnya kan. Kalau ada kuantitas mantap bagus gitu banyak, kualitas insya Allah bisa dikembangkan dibarengi. Nah selain itu nih, selain kembali mencintai produk Banyuanyar, iya. Ini ada semoga dari luar. Ayo apa yang kemudian bisa orang terpancing misalnya kemudian masuk Staiduba gitu. Ayo masuk Staiduba, ada dosennya yang ini. Apa yang nilai tawar itu? Nilai tawar yang menurut saya bisa ditawarkan ya oleh sekolah tinggi ini di Banyuanyar ini ya, melihat banyaknya peluang ya, seperti halnya jurusan prodi yang nambah gitu kan, terus dosen-dosennya juga berkualitas, bahkan banyak sekali alumni Banyuanyar yang sudah lulus S3 dan itu ditarik untuk menjadi dosen di Banyuanyar. Nah inilah yang menjadikan daya tarik untuk bisa kuliah di Banyuanyar, karena rata-rata itu para dosen-dosennya ya pertama dari Timur Tengah, kedua gitu terus alumni juga yang sudah sudah sampai S3 gitu ya. Jadi itulah yang menjadikan, dan di selain itu tidak bukan ingin mengambil barokah dari Banyuanyar gitu menurut saya. Ya, terima kasih Mas Imran sudah ini ya. Iya. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan atau ajakan lah buat teman-teman yang mungkin belum daftar nih kan. Dan hari ini momennya masih mandiri buka buat kampus-kampus negeri. Mungkin Stiba menjadi kampus alternatif kalau teman-teman tidak diterima di negeri gitu. Iya. Mungkin ajakan, mungkin teman-teman silakan. Ya, ini kesan buat teman-teman mahasiswa terdahulu dulu ya, yang saya dulu, mungkin pesannya kepada teman-teman mahasiswa yang sekarang menjalankan proses proposal dan skripsi. Ya, pesan saya, kebahagiaan sejati itu tidak datang begitu saja ya. Kebahagiaan sejati itu datang melalui proses menangis dan tertawa bersama. Jadi kan kalau buat skripsi, proposal gitu kan kadang bingung gitu, dan mumet dan semacamnya, terus sedih, dan gak usah hiraukan itu, yang penting semangat kerjakan. Nah, untuk pesan yang belum masuk nih ya, belum masuk baik itu alumni ataupun simpatisan dan semacamnya, alumni gitu ya, Banyuanyar sudah punya kampus gitu ya. Dan kampus Banyuanyar bukan kaleng-kaleng ya, kampusnya sudah banyak prodinya ya. Jadi kita minat di ekonomi kita ada gitu ya, terus kita minat di BSA apalagi itu gitu kan ya. Terus kalau kita minat di HTN ya, hukum tata negara, itu juga kita menampung ada prodi-prodi itu. Jadi ayolah ke Banyuanyar gitu ya, kita punya kampus yang lumayan prodinya sudah bertambah, dan kalau kalian akan belajar di sini insya Allah apa yang kalian inginkan didapatkan gitu lah. Dan tentunya dengan berharap barokah dari kiai-kiai terdahulu ya, Banyuanyar gitu aja. Ya, terima kasih Mas Imran sudah menyediakan waktu ya. Mungkin itu teman-teman dari yang sahabat Yoma TV, apa yang dijelaskan terkait Staiduba. Mungkin teman-teman tertarik yang belum daftar, kampus Staiduba menjadi alternatif kedua ketika tidak diterima di negeri. Tidak diterima negeri dari pendidikan bahasa Arab, pindah ke Banyuanyar. HTN, ekonomi Islam, terus PBA pendidikan bahasa Arab sama manajemen pendidikan. Ya, manajemen pendidikan. Mungkin itu sahabat Yoma TV, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.